Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan MK Rehabilitasi dan Pengembangan Sumber Daya Perairan. Kali ini kita telah memasuki materi yang ke-11 yang berjudul Restocking Biota yang bernilai ekonomis. Nah, ini maksudnya ini apa ya? Mengisi atau memulihkan kembali ikan-ikan yang telah stoknya berkurang melalui penebaran benih dan penyebaran bibit-bibit ikan tertentu. Kita mulai yang pertama. Nah, pendahuluannya adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan umum melalui kegiatan penangkapan dan budidaya mempunyai kecenderungan semakin tidak terkendali. Maksudnya di sini perikanan ini kan kebutuhan terhadap perikanan semakin banyak yang ambil. Sementara semakin banyak yang ambil, tingkat pengembalian kondisi alamnya tidak secepat proses pengambilan ikannya. Jadi jumlah ikan berkurang, sementara penangkapan semakin banyak. Maka perlu dilakukan restocking tadi kan. Kemudian agar terjadi keseimbangan maka diperlukan pengolahan sumber daya lebih hati-hati. Pengolahan maksudnya ini apa tuh? Apabila banyak yang menangkap ikan, maka kita harus menstabilkan dengan jumlah stok yang ada, yaitu pengolahannya melalui teknik restocking tadi. Kemudian di perairan umum agar tingkat pemanfaatan sumber daya ikan serta terjaminnya kelangsungan usaha pemanfaatan sumber daya perikanan. Nah, maksudnya di sini dengan adanya restocking maka tingkat usaha masyarakat atau perikanan akan tetap terjamin. Jadi misalkan di suatu daerah kita stok ikan apa udah habis kan, tapi kalau ada restocking bisa kembali ada lagi. Nah, kemudian sini restocking pengertiannya ya, restocking adalah salah satu upaya penambahan stok ikan tangkapan untuk ditebarkan di perairan umum pada perairan yang dianggap telah mengalami krisis akibat pada tangkap atau tingkat pemanfaatannya berlebih. Nah, tapi restocking ini umumnya perairan payau atau yang danau atau sungai ya. Jadi restocking kalau yang di laut jarang, karena di laut dia perputaran benihnya tinggi, jadi bisa banyak lah. Jadi ada dari ikan mana datang, ikan dari daerah mana juga kalau di laut kan udah datang. Tapi kalau di sungai ini terbatas, jadi perlu adanya restocking kayak penambahan kembali bibit ikan. Kemudian tujuannya adalah selain menambah stok ikan agar dapat dipanen sebagai ikan konsumsi, juga bertujuan mengembalikan fungsi dan peran perairan umum sebagai ekosistem akuatik yang seimbang. Ya, untuk keseimbangan. Kemudian tujuan kegiatan restocking ikan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan stok populasi ikan di perairan umum. Nah, itu tujuan utamanya. Kemudian yang kedua, untuk melestarikan keanekaragaman sumber daya ikan di perairan umum. Di sini misalkan ikannya yang udah langka atau apa kan, atau jenis-jenis apa udah langka, dia dipijahkan di balai benih apa, setelah dipijahkan, baru dia kemudian ditebar di suatu daerah untuk kelestariannya tetap terjaga. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan produksi ikan di perairan umum guna memenuhi gizi bagi masyarakat ya. Ini mungkin lebih fungsi lainnya ya, bukan fungsi ekosistem, fungsi manfaat bagi masyarakat. Kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maksudnya ini dengan adanya ikan yang bisa ditangkap di danau atau di sungai, dengan adanya restocking, makin banyak yang tangkap ikan, maka makin meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kemudian syarat-syarat perairan umum untuk restocking adalah mempunyai tingkat kesuburan perairan yang tinggi. Maksudnya di sini kan kelimpahan nutriennya tinggi. Kan yang disebar ikan itu ikan-ikan kecil. Jadi kalau perairannya subur kan ada zat-zat organik yang akan jadi bahan makanan plankton. Kemudian plankton itu pasti menjadi bahan makanan ikan-ikan kecil. Makanya penting mempunyai tingkat kesuburan perairan yang tinggi. Yang kedua, tidak tercemar. Jelas ya. Kemudian kualitas air memenuhi kriteria baku mutu. Di sini kan kalau tidak tercemar pasti kualitas airnya bagus. Mungkin di sini tidak tercemar ya, kualitas perairan yang tidak mempengaruhi pencemaran itu biasanya kadar oksigen sama suhu itu kan nggak kelihatan ya di perairan itu. Makanya perlu dicek. Kalau tercemar kan umumnya dia warnanya aja kelihatan, tapi kalau suhu sama salinitas pH itu nggak kelihatan. Makanya dicek kualitas air yang memenuhi kriteria baku mutu. Kemudian kondisi perairan layak bagi kehidupan biota akuatik ya. Perairan itu dilihat dulu apakah layak untuk biota itu. Maksudnya bukan di daerah pemukiman atau daerah yang dekat pabrik, daerahnya yang bagus lah. Kemudian sifat perairan permanen, mengandung air sepanjang tahun. Nah, di sini maksudnya di daerah yang nggak bakal ada musim keringnya. Memang daerah yang selalu ada airnya. Nanti tidak bisa daerah yang nanti ada musim tertentunya dia kering.
Kemudian dekat dengan sumber benih. Maksudnya ini kita mau ambil benih restockingnya di mana? Misalkan di daerah apa gitu. Nah, perairannya juga yang diutamakan di restocking di sekitar situ supaya ikannya nanti mudah beradaptasi. Kan kalau ikan di lingkungan baru apalagi masih kecil susah adaptasinya. Nah, jadi kan kalau dengan yang apa tuh? Dengan yang dekat perairan pasti dia bisa mengadaptasi terhadap benih ikan yang baru. Yang poin keempat, prioritas perairan umum untuk restocking. Nah, di sini prioritasnya adalah perairan yang sudah kritis pada tangkap. Maksudnya ini kan prioritas nih perairan mana yang diutamain untuk bisa dijadikan tempat restocking ikan. Yang pertama, sudah kritis dan pada tangkap. Maksudnya kan perairannya mungkin ikannya sudah banyak habis dan pada tangkap nih sering terjadi penangkapan. Di situ orang sering nangkap ikan terus, jadi perlu adanya restocking. Kemudian banyak nelayan, petani ikan, masyarakat yang bermukim di sekitaran perairan tersebut. Nah, di sini banyak nelayan atau petani ikan ini maksudnya bukan pemukiman yang bikin apa ya, buang limbah misalnya cuci pakaian atau limbah rumah tangga ke situ. Maksudnya banyak nelayan dan petani ikan yang memanfaatkan atau tergantung hidupnya dari usaha perikanan. Makanya disarankan di situ. Tapi misalkan perairan yang dia dekat bukan orang yang perikanan, misalkan orang usaha, orang kerja kantor ataupun apa, itu mungkin tidak disarankan di wilayah yang banyak orang untuk tangkap ikannya. Kemudian produksi ikan cenderung menurun dan rendah. Nah, di daerah itu apabila kondisi ikannya sudah menurun dan rendah, itu diutamain tuh jadi lokasi restocking. Kemudian keanekaragaman jenis sumber daya ikan rendah. Misalkan kata penduduk setempat, di perairan itu dulu banyak ada ikan ini, ikan itu, ikan B, ikan C. Nah, sekarang sudah dikit. Nah, ikan yang dikit itu baru di restocking lagi biar keanekaragamannya banyak dan juga bisa itu apa? Memasuki di rantai makanan perikanan. Biasanya kan rantai makanan perikanan dia ada beberapa komponen ikan yang akan saling terkait. Jadi kalau ada yang kurang ikannya mungkin sistem makanannya terganggu. Tapi kalau sudah seperti ini, dia akan normal kembali. Kemudian yang kelima adalah mekanisme pelaksanaan restocking. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, persiapan ke lokasi kegiatan. Yang ke lokasi kegiatan itu ingin mengetahui daerah itu seperti apa sih, semacam survei awal. Jadi kita lihat, kita mau menuju ke tempat yang akan dilakukan restocking. Jadi lihat dulu apakah kesuburan perairannya bagus, pemanfaatan oleh masyarakat juga bagus, kedalamannya, jenis ikan asli yang sudah ada, gangguan yang ada di situ atau hambatan yang akan dihadapi nanti, tingkat pencemaran atau apa. Yang kedua adalah peninjauan sumber benih. Peninjauan sumber benih ini maksudnya mengetahui tingkat kesiapan pengadaan benih yang berasal dari balai benih, unit pembenihan rakyat atau petani ikan pengumpul. Jadi maksudnya kita ini cek dulu tempat benihnya, apakah tersedia, apakah sehat, apakah cukup atau apa. Jadi biasanya dia ada balai benih kan, kemudian ada unit pembenihan atau petani ikan yang menyediakan pembenihan ikan. Nah, situ diperhatikan jenis ikan yang dibenihkan, jumlah benih ikan yang dapat dihasilkan, ukuran, kesehatan ikannya, sama kelayakan benih ditebarkan. Kalau jenis ikan tuh menyesuaikan nanti. Di daerah itu ada ikan apa gitu yang biasanya sering dibudidayakan. Oh, kalau di daerah ini ikan ini, kita taruh juga restockingnya ikan yang itu juga biar cocok. Kemudian jumlah benih yang dapat dihasilkan misalkan ada berapa, ada ribuan kah, ada berapa, nanti bisa kita ketahui juga. Oh, di sini ada benih sekitar 3.000, oh siaplah di restocking. Atau kalau terlalu sedikit mungkin agak susah ya, agak seperti apa ya, nanti sistem waktu ditebarkan restocking agak susah mereka untuk berinteraksi atau berkembang biak dulu kan, makanya diusahakan dalam skala banyak. Kemudian ukurannya tuh ukuran yang kecil biasanya kalau restocking, bukan konsumsi. Jadi bisa ditebar dalam ukuran banyak, nanti mereka akan adaptasi dan besar sendiri. Kesehatan ikannya pasti yang bagus, kemudian kelayakan benih ditebarkan juga pasti yang tidak ada luka atau tidak cacat atau tidak apa kan, yang bagus lah. Kemudian persiapan pengadaan benih dan syarat pemilihan jenis. Nah, ini pemilihan jenisnya itu diutamakan jenis-jenis yang sudah berhasil dikembangkan secara massal. Nah, maksudnya ikan yang disebar nih ikan yang udah pasti berhasil dikembangkan, kayak ikan umum lah. Takutnya kalau ikan yang baru misalkan, oh di daerah kita nggak ada salmon, oh daerah kita nggak ada ikan Napoleon. Coba kita tebarkan Napoleon atau salmon, oh nggak cocok karena kan bukan daerahnya, dan kita juga belum tahu kualitas air di situ. Jadi ya ikan-ikan yang umum aja. Kemudian mudah dan cepat berkembang biak nih jelas, sehat dan tidak mengandung penyakit juga jelas, cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, ini juga
nggak semua ikan dia cepat adaptasi di lingkungan baru. Ada ikan-ikan tertentu yang dia lambat adaptasinya. Nah, ada juga yang ikan cepat. Nah, kita pilih yang ikan yang cepat beradaptasi. Kemudian memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Ini yang pergerakannya jauh. Jadi kan setelah di restocking itu ikannya apa ya? Pergi kemana-mana ke daerah itu menyebar lah, menyebar nanti berkembang biak jadi banyak. Tapi kalau ikan yang di situ aja takut nanti kalau nggak diawasi akan ditangkap oleh masyarakat waktu masih kecil dan sekali tangkap bisa banyak kan. Kemudian tidak bersifat predator. Nah ini bukan ikan kanibal atau ikan yang berbahaya lah seperti waktu itu di berita-berita ada ikan berbahaya kan. Karena dia takut mengancam populasi ikan yang udah ada. Contohnya misalkan di perairan apa ya? Di perairan mungkin ada ikan nila atau apa. Enggak, jangan kita masukkan ikan gabus. Karena ikan gabus itu predator. Nah, itu maksudnya. Dia pun dia kuat tapi dia predator akan mengambil atau memakan ikan-ikan lainnya. Kemudian nomor 7, mudah diperoleh dalam jumlah yang cukup memadai untuk penebaran. Ya, ini yang mudah berkembang biak lah ataupun mudah bisa dikembangkan. Jadi kan bisa apa namanya? Bisa dapat dalam jumlah yang banyak kita nanti. Jangan biar tidak tanggung pada saat restockingnya. Ukuran minimal 5 sampai 8 cm. Ini ukuran yang mana ya? Sekitar udah sebulan antara sebulan 2 bulan lah. Udah agak kuat lah, bukan benih-benih yang kecil. Udah bisa disebar. Kemudian persiapan pengadaan sarana. Ini kantong plastik ya, ya ini yang untuk bungkusnya kan, dus karton pengepakan ini untuk dipaketkan, tabung oksigen tuh, oksigen kan, bahan perendam suhu, bukan perendam ya, jadi biar suhunya stabil, ada kayak box styrofoam, label, kertas ya ini masih apa ya, masih emang alat umum untuk penyebaran ikan. Kemudian koordinasi kegiatan. Pelaksanaan kegiatan restocking agar mencapai sasaran perlu direncanakan dan dikoordinasikan mulai dari tingkat persiapan dan pelaksanaan penebaran. Maksudnya nih koordinasi antar pelaksana lah, mungkin dari dinasnya, dari UPT-nya, dari masyarakat, dari relawan atau apa. Jadi geraknya sekaligus. Nanti ada yang membagi benih, ada yang menyebarkan, ada yang merawat, ada yang memberi laporan. Jadi ada pembagian tugas. Kemudian pembinaan dan pengelolaan. Agar kegiatan restocking dapat terlaksana secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang konkret sebagai berikut. Yang pertama adalah penutupan sementara bagian perairan tertentu. Nah, ini tujuannya kalau perairan itu ditutup atau maksudnya bukan ditutup perairannya, tidak boleh untuk apa ya, dilakukan penangkapan atau apa. Jadi biar ikan yang tadi itu berkembang biak dulu atau besar, biar banyak, baru boleh penangkapan lagi. Kemudian yang kedua, pengaturan penangkapan. Nah, di sini maksudnya apa ya? Pengaturan penangkapannya mungkin tidak boleh terlalu banyak pada bulan keberapa kan tidak ikannya agak besar, jangan terlalu sering, mungkin sampai ada jam-jam tertentu lah biar tidak banyak yang terambil. Kalau terlalu dieksploitasi nanti habis lagi. Kemudian pengaturan secara adat misalkan oh ini pengaturan secara adat ya. Kalau kita mungkin ada ya panglima laut atau apa, mereka bisa mengatur masyarakatnya agar tidak memanfaatkan terlalu jauh ikan yang baru di restocking. Kemudian larangan menangkap ikan dengan bahan kimia berbahaya. Ini juga bisa dibayangkan ya, bisa jelas yang tidak boleh pakai bahan kimia kan. Kemudian larangan menangkap ikan dengan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem perairan. Ini mungkin pakai trawl atau pakai apa yang alat-alatnya merusak ekosistem perairan. Nah, itu yang dilarang boleh. Kemudian larangan menangkap ikan pada saat musim pemijahan atau bertelur. Nah, nanti ada ikan tertentu kan ada di saat pemijahannya. Mungkin ikan ini pada musim hujan, ikan ini pada musim apa gitu. Nah, pada saat pemijahan atau bertelur dilarang ditangkap karena biar memijah atau biar bertelur atau biar besar dulu. Kalau yang saya dulu kan misalkan kepiting itu waktu saya restocking ataupun penangkapannya pada saat bertelur itu tidak boleh ditangkap, itu dibiarkan aja kembali ke alamnya. Kita tangkap yang nggak bertelur aja. Kemudian yang gini dilarangan melakukan penangkapan di luar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Nah, misalkan di sini udah kalau tapi biasanya di luar. Di sini jelaskan jenis ukuran kan. Kalau di area tertentu jenis ikan atau kalau masih kecil nggak boleh ditangkap. Kayak saya lihat video-video penangkapan ikan kan. Kalau dia ukurannya masih belum standar penangkapan dilepas lagi ataupun ada telurnya dilepas langsung dapat kepiting misalkan yang betina dilepas juga diambil jantan aja. Tapi kalau di sini belum. Kalau dapat ikan kecil ya jualnya yang kecil tuh, dapat yang besar jual yang besar. Sementara kan dia harus ukuran yang standarnya aja dijual. Nah, itu maksudnya larangan melakukan penangkapan di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian menjaga dan mengendalikan perairan dari gangguan apa nih? Oh, ini dari gangguan pencemaran dan penangkalan. Misalkan penangkalan tuh orang ini mau buat perumahan atau kayak reklamasi, habis itu juga pencemaran orang buang limbah ke situ, limbah rumah tangga ya.
bukan limbah pabrik juga iya. Maksudnya dijaga lingkungannya dari hal-hal seperti itu. Kemudian meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat. Ini semacam edukasi kepada masyarakat. Cuman yang edukasi kan bukan dosen atau mahasiswa. Biasanya kan itu kalau dosen sama mahasiswa sesekali dia kalau pengabdian. Tapi kalau pada masyarakat tuh ada penyuluhnya, ada penyuluh perikanan atau apa, mereka diedukasi supaya menjaga perairan, tidak membuang limbah ataupun penangkapannya juga harus apa ya? Harus terkontrol. Apabila lagi banyak ikan, boleh tangkap. Kalau sudah sedikit, dia restocking dulu baru tangkap lagi. Kemudian selalu melakukan koordinasi antar instansi terkait. Nah, ini maksudnya kan antara masyarakat, aparat desa, mungkin Panglima Laut atau dinas selalu berkoordinasi memantau bagaimana kondisi perairan tersebut, apakah masih layak ataupun sudah sedikit ikannya atau apa atau masih banyak. Nah, itu ada komunikasi terus melalui penyuluh tadi mungkin perantaranya. Kemudian yang ke-8, pengendalian dan pengawasan. Di sini ada beberapa hal yang diperlukan dalam pengendalian dan pengawasan restocking, yaitu peraturan penangkapan ya, seperti tadi kan tidak boleh di bulan-bulan tertentu. Kemudian pengawasan yang intensif. Maksudnya pengawasan itu bukan pengawasan formalitas, dia masih harus diawasi terus-terusan, terkontrol lah seminggu sekali atau ya minimal seminggu sekali baik dari pemerintah, petani, nelayan. Pemerintah itu mungkin melalui penyuluh, petani atau nelayan tuh dari kelompok tani atau Panglima Laut maupun kelompok tani yang berkompeten terhadap pelestarian lingkungan. Mungkin ada di kelompok-kelompok tani itu yang kompeten atau bisa mengawasi perikanan, jadi bisa mereka awasi atau apa kan. Jadi bisa dilihat lah, oh ini ada pencemaran, oh ini penangkapannya terlalu banyak. Jadi bisa selalu terpantau. Kemudian pengalihan usaha dari penangkapan ke budidaya perairan umum. Nah, di sini kan pengalihan usaha maksudnya misalkan masyarakat itu selalu dia mengandalkan tangkap jual tangkap jual. Kali ini usaha aja bikin budidaya. Mungkin kalau perikanan ya pakai yang keramba di danau atau di sungai itu, kemudian kayak kerang tuh ya buat kerangnya. Jadi dia dipelihara, udah memijah banyak baru dijual, bukan model tangkap aja. Dan kemudian yang ide penyuluhan yang intensif tentang pentingnya pelestarian sumber daya ikan, ini memberikan edukasi lagi kan. Kemudian penegakan hukum terhadap pihak-pihak melakukan pelanggaran. Nah, jadi biar apa ya? Biar peraturannya bisa diterapkan ya, siapa yang melanggar tuh perlu dihukum. Kalau dihukum kan mereka mungkin ada efek jerah, jadi tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian diterapkan AMDAL kepada perusahaan yang melakukan usaha di sekitar perairan. Nah, untuk perusahaan-perusahaan di sekitar perairan atau perusahaan kecil atau perusahaan besar perlu diterapkan AMDAL, bahwasanya ke perusahaan dia ini tingkat berbahaya limbahnya tidak akan merusak perairan itu atau masih dalam batas aman ya, yang dapat ditoleransi oleh perairan tersebut. Ya sebatasnya danau itu atau perairan itu bisa menyembuhkan kembali tingkat kerusakan dari efek limbah usaha tersebut. Nah, itu makanya perlu dilakukannya dokumen AMDAL pada perusahaan yang ada situ, baik perusahaan besar ataupun perusahaan kecil. Nah, evaluasi kegiatan itu tujuannya supaya kegiatan restocking ini dapat diketahui sejauh mana dia perkembangannya atau apakah berhasil atau enggak. Makanya perlu setiap 4 bulan sekali sebaiknya dilakukan penangkapan ikan sampling. Kalau yang saya bilang tadi kan pengawasan itu seminggu sekali, cuman pelaporannya 4 bulan sekali. Pelaporannya dicek, disampling kan apakah masih banyak ataukah tinggal dikit ataupun udah sakit ataupun ukuran kecil ataupun sudah ada besar-besar. Nah, itu tujuannya dipantau. Nah, ini kan ada nih ukuran berat, tingkat pertumbuhan. Nah, di sini dilakukan metode tagging, penandaan. Jadi ikan yang ditangkap tuh ditandai. Ini udah pernah ditangkap ataupun ini udah pernah diambil sampelnya atau apa kan. Metode tagging ini mungkin ada penjelasan khusus di materi berikutnya. Nah, penandaan ini dimaksud untuk melihat perkembangan dari spesies yang tersebar pada suatu perairan. Nah, penandaan ini kan nanti saya bilang ada metode khusus atau materi lagi untuk menjelaskan secara spesifikasi tentang tagging ini. Nah, ini untuk dievaluasi apakah pertumbuhannya terganggu, populasi yang disebar sesuai dengan kondisi awal atau bahkan hilang sama sekali dengan adanya predator di perairan tersebut. Nah, sini ada rekomendasi jenis ikan yang akan ditebarkan yang umumnya ya, yaitu biasanya ikan mas, ikan merah, ikan koan ini contohnya. Ikan nilem yang ini, ikan taus yang ini. Ada ikan patin, ikan lele, ikan gurame. Nah, sehingga tidak sebabkan ikan gabus kan, karena ikan gabus itu predator. Nah, di slide-slide lainnya mohon maaf ya nggak ada gambarnya karena kan belum terima di lampu, tidak sempat saya tambah, nanti pasti PPT akan saya tambahkan. Harus melakukan restocking dilihat dari kondisi ekosistem yang ada. Hal ini guna menghindari restocking yang dapat merusak ekosistem yang ada. Maksudnya itu kan
restockingnya misalkan daerahnya tuh daerah yang banyak ikan hiasnya ataupun ikan-ikan kecil yang bisa digunakan untuk non konsumsi ya. Dengan kita taruh ikan konsumsi atau yang ada sifat predatornya atau omnivora atau karnivor marah memakan atau mengganggu habitat ekosistem tersebut. Makanya penting sekali penting sekali penelitian awal atau survei awal tentang daerah itu. Apakah daerah itu cocok untuk kita tebar ikan ini, apakah tidak mengganggu atau sesuai. Nah, itu pentingnya dilakukan survei awal tadi, agar tidak mengganggu ekosistem yang sudah ada. Nah, ini harapannya dengan restocking itu akan terjadi, yang pertama peningkatan stok populasi ikan. Ya, kita ingin akan memperbanyak jumlah stok ikan, tujuan utama. Tujuan kedua adalah pelestarian keanekaragaman sumber daya ikan. Maksudnya di sini supaya keanekaragaman ikan tetap lestari ya, tetap bagus. Kemudian yang ketiga, peningkatan produksi ikan. Produksi ikan di sini maksudnya kan sebentar ya. Sebentar. Nah, harapannya kan yang ketiga itu peningkatan produksi ikan. Maksudnya produksi ikan di daerah ini supaya meningkat dengan kita restocking tadi kan tambah banyak. Asalkan pada saat penyebarannya itu masih baru tebar, kayak tangkap dulu biar berkembang biak, biar besar, baru tangkap. Kemudian peningkatan kesejahteraan masyarakat penelayan. Kalau ini jelas, kalau ikan banyak ya pasti mereka sejahtera, baik dikelola ataupun ditangkap. Baiknya dikelola atau budidaya. Nah, ini daftar pustaka yang saya ambil tadi. Kalau ada materi yang ada daftar pustakanya, ada juga yang enggak, cuman harus saya cantumkan karena saya ambil juga materi dari luar, nanti ambil nggak ada izin nggak enak juga. Ini pustaka, ini sudah habis materinya. Oh ya, materinya sudah habis. Kalau ada ingin tanyakan, silahkan tanyakan ya. Oh iya, saya tanya duluan ya. Kalian pernah belajar yang metode tagging itu nggak? Saya udah agak lupa soalnya. Metode tagging, penandaan ikan. Tapi kalau saya pelajari lagi juga bisa, maksudnya nggak lama lah. Maksudnya kalau kalian udah pernah, kita bisa berbagi informasi kan. Soalnya kalau saya tanggapi sini kan, kalau tagging, misalnya kita tandai duluan dia, kita sebar. Nanti pas kita, kalau ditandai semua sebelum disebar kan masih kecil. Bisa jadi juga ditandai semua waktu masih kecil, disebarkan, pas kita tangkap, bisa dapat lagi yang tertanda itu. Tapi kalau disebarkannya udah besar, kalau ditandainya udah besar, kita sebarkan ke perairan, pas ketangkap lagi belum tentu ikan yang kita tandai itu. Kalau menurut kalian pernah belajar nggak yang tentang tagging itu? Sejauh mana kalian belajarnya? Ada yang pernah? Ada yang ingat nggak metode tagging? Enggak, Pak. Enggak ya? Oh iya, makanya saya bilang tadi perlu semacam satu slide khusus lah bahas metode tagging itu. Cuman di slide materi kuliah ini kayaknya nggak ada menu ke situ. Kalau saya bahas khusus kan udah di luar jalur, agak melenceng sih. Mungkin ada mata kuliah lain mungkin yang harus bahas tagging itu. Karena kan tagging itu sering lah dipelajari di perikanan kan. Jadi kalian harus tahu, paling enggak, oh tagging itu gini Pak metodenya Pak. Dia yang di tagging itu yang udah besar, ataupun nanti ditangkap lagi itu yang ini, yang kecil. Jadi harus ada materi lanjutan lah. Nanti mungkin saya sampaikan di materi apa, mungkin perlu dicek tagging itu kan. Oh ya, nih sambil nunggu pertanyaan, saya absennya dulu ya. Indro belum ada ya? Indro ada. Husnul ada ya tadi. Husnul, Anita, Yuni, Ju ada, si Habil. Ini Indro nggak ada ya? Indro nggak ada, si Jumailani nggak ada, Fazliadi nggak ada, Nuramisa juga nggak ada, Faizil Rawan nggak ada, Ya Allah. Putri Faza nggak ada, Nur Karia nggak ada. Ada yang mau tanyain nggak nih? Cuman 4 orang. Ya, cuma sedikit. Jangan Ada yang mau tanyain? Enggak, Pak.
Nggak ada ya. Kalau Yuni ada yang mau tanyain nggak? Ada, Pak. Ya, Tapi silakan Yun. bukan Hah? tentang materinya, Pak. Nggak apa-apa, tanya aja. Mumpung lagi ada jam kuliah kan. Ya, kan ada tuh Pak yang di lab FP itu yang di Penanggaraya. Iya. Nah, kan ada yang ditancapkan kayu kemarin tuh. Kayu ini mana? Yang di darat Ya, atau ini kayu? Saya tahunya kayu batas per prodi kan? Atau kayu batas nah, keseluruhan kawasan dia, gitu. Kamu kayu mana maksudnya? kayu yang di estuariannya, Pak. Itu kayak kayu batas Memang itu. peta kayunya, Pak. Bukan Mas- kayu tambak ikan. Oh, kalau kayak pagar itu tempat orang pelihara kerang tuh. Saya pikir kayu satuan yang kamu maksud. Kayu pancang Bukan, itu Pak, yang sebelah kita. enggak kamu foto ya? Ada, Pak, Kayak ada. oh enggak. Pakai mana cara kasih lihatnya? Pakai HP-mu atau apa? Enggak ada Share ya. screen aja, Pak. Oh, jadikan co-host. Bentar ya, Yun. Kok bisa ya? Ya, Pak. Unimore. Iya. Waduh, aduh, pilihannya pun cuma make host ya. Nanti jadikan saya host balik bisa, Yun? Yun? Gimana caranya, Pak? Oh, kau pakai HP ya? Iya, Pak. Ke HP. Oh, HP-mu aja tunjukin di layar nih, nggak bisa? Ah, HP-mu tunjukin di layar nih aja bisa? Oh, tunggu, HP-mu Pak, ya. lagi pakai Zoom ya? Iya, nggak bisa, Pak. Oh, ya Kalau udah, nggak, nanti nanti aja. WA Bapak. Iya, bentar. Saya taunya situ kan kayu batas Mm-mm. antar prodi sama kalau kayak pagar bambu tuh kolam mereka tempat kerangnya, bukan kerang, tempat mereka budidaya kerang. Nah, jadi kamu tanyain Budaya apanya? trans itu, Pak. Iya, yang kayak pagar-pagar Ya, bambu, tempat peta tuh sekitar berapa meter ya? 3x3, 2x2 tuh biar kerangnya itu bukan kerang nggak mungkin jalan ya, nggak mungkin keluar pergi ke orang lain, biar orang nggak ngambil di punya dia. Saya ini punya Yuni, punya Anita. Jadi nanti Sanita nggak ngambil punya Yuni, Yuni nggak ambilnya Anita juga. Itu maksudnya, itu fungsinya. Tapi Yuni tanya apa? itu aja, Pak. Penasaran sama itunya. Apa dipelihara ikan atau apa Ah gitu, Pak. iya, saya pikir juga ikan. Cuma ikan nggak mungkin dia ada renggangnya. Orang renggangnya itu dia kabur. Itu kan si kerang nggak bisa kabur. Cuma sebatas biar nggak diambil orang aja. Tandai wilayah. Apa menurut penelitian situ, Yun? Iya, Pak. Kalau penelitian situ hati-hatilah, sana itu kan daerahnya rawan atau apa. Pokoknya kalau pergi sama kawan, misalkan sama Iya, Pak. Anita, Nggak sama mungkin sendiri. Putri, ataupun ini. Biasanya pas penelitian itu minta surat izin tuh dari prodi, izin melakukan penelitian kan habis proposal. Jadi surat izin itu diantar ke GESI. Bahwasanya GESI itu mengetahui kalau kamu dari bulan berapa sampai bulan berapa ke situ. Itu pakai surat kan. Jam-jam perginya itu pakai ngomong langsung aja, Pak, saya perginya sekitar jam pagi sampai sore, tapi saya nggak akan pergi malam atau apa. Jadi kalau udah kasih kabar GESI, udah jelas lah, udah aman. Kalau nggak ada izin tuh bahaya, ada orang kampung nanti nggak tahu. Iya, Pak. Ada yang ya, silakan yang ingin bertanya lagi. Yang nggak mesti tentang materi ini juga nggak apa-apa. Mumpung lagi ada jam kuliahnya kan. Takutnya nanti nggak. Pak, Usnul mau tanya tentang materi itu, Pak. Tentang KTI dia, Pak. Oh iya, Belum silakan selesai. Nul. Nul, mana dia? Nul. Nul tidur kayaknya mungkin nih. Karena nggak hidup kamera dia. Bangun lu Nul. Saya lihat jam lu. Oh, masih ada waktu masih panjang kok. Mana Nul? Bentar-bentar, saya ini dulu apa namanya, pasang ini. Bentar ya. Nul, Mi. Lanjut. Mana Nul yang bertanya tadi?
menari, Pak. Husnul, nggak tahu mana ya. Ada lagi? Kalau KTI itu apa namanya? Dia langsung udah ada pembimbingnya atau belum? Kalau proposal kan biasanya dia diskusi pembimbing, kan KTI gitu juga. Saya nggak, baru pertama juga sih dengar KTI. Jadi ya apa namanya? Kayak tanya juga sama kalian kan, mungkin kalian lebih tahu. Udah ada bimbingnya belum dia KTI itu? Atau dia susun dulu baru bimbingan? Atau dari awal udah ada? Udah Pak, bimbing Dari awal kemarin ada. Bu Rika. Oh, udah ada. Oh, berarti ya tinggal diskusi aja. Nanti kalau diskusi di sini juga bisa tambah-tambahin kan. Nanti sama bimbing udah ada, kirain nyusun sendiri dia. Oh, nyusun sendiri kan ini apa namanya? Susah emang. Tapi kalau udah ada bimbing itu udah mudah. Nih sambil nunggu Ustul ada lagi yang tanyain. Tanya aja lu, mumpung masih ada waktu. Pak, kan ini Pak, Nah, gimana? Apa? masalah seminar proposal kan Pak. Ya. Terus gimana? Itu biasanya yang kita tampilkan apa aja Pak? Seminar proposal kan saya belum pernah nih kalau di UTU. Tapi kalau saya S1 dulu, proposalnya itu kan dikasih ke dosen pembimbing itu sekitar paling kasar apa ya? 3 hari paling cepat. Paling cepat 3 hari sebelum pelaksanaan. Peserta yang tampil itu dia dapat abstraknya. Jadi kan abstrak itu dari awal sampai habis tuh dalam ringkasan 1 halaman. Tuh si peserta dapat di hari H-nya. PPT ya, mungkin kalau kita mau, kalau ada dana lebih kan, PPT itu di print yang selembar 6 biji itu bagikan ke mahasiswa. Tapi kalau enggak, paling sekasar-kasarnya abstraknya bagikan waktu saya satu. Tapi kalau di UTU ini nggak tahu apakah penontonnya tuh nonton aja atau ada abstrak. Tapi kan kalau itu kalian lebih tahu kan penontonnya tuh. Pernah nonton kalian kan seminar proposal atau belum? Sempro belum Pak, kalau PKL udah. Nah, itu dia. Kalau sebenarnya kan, waktu saya dulu S1, karena kita ini angkatan baru ya, dia sebelum Sempro itu dia harus nonton dulu Sempro orang 5 kali. Ada kartunya. Kalau dia belum pernah nonton itu ditunda. Cuman kalian yang Sempro kan sedikit kali masih, jadi masih dibolehkan. Tapi kalau mungkin angkatan 2018 harus diterapkan ya. Kalau dia belum 5 kali nonton Sempro, dia nggak boleh Sempro karena dia nggak tahu dia di situ ngapain. Tapi kalau udah nonton lah 5 kali, udah tahu dia. Kalau dulu kami ada kartunya, siapa yang nonton seminar itu tangan, paraf kan. Jadi tahu, tapi kalau kalian nggak mungkin, karena kalian yang Sempro juga baru 5, sekali nggak hadir ya kurang kan. Itu bukan yang ditanya, atau persiapkan materinya atau persiapin yang saya cerita ini persiapin bahan untuk dosen apa dikasih proposal itu jangan hari H. Pernah waktu saya dulu S1 ditolak, dikasihnya misalnya seminarnya Senin, Selasa sore itu diterima tapi masih marahan. Tapi kalau dikasihnya paginya, siang yang kamu tampil tuh bisa jadi batal seminar karena dosennya nggak sempat baca. Kalau saya sih mau bagusnya sih 3 hari. 3 hari itu sempat dibaca. Tapi selang sehari pun sempat juga, tapi kurang bagus, kayak maksa gitu. Jadi kan yang sama cari jadwal. Kalau cari jadwal enak sekarang, karena sekarang dosennya satu, pembimbing satu, penguji satu. Jadi cuman ngepasin jadwal ya 1 orang. Kalau dulu kan susah, bisa bapak ini, nggak bisa bapak itu, bisa ibu ini, nggak bisa ibu itu. Itu bukan yang Anita tanya atau lain maksudnya? Gimana, Anita? Iya Pak. Itu maksudnya persiapannya? Enggak Pak, maksudnya bahannya itu Pak, kayak yang kita tampilkan. Oh, tampilkan pas presentasi. Presentasi ya, PPT-nya itu kan dia masih yang pendahuluan, latar belakang, tujuan, manfaat. Tujuan pustaka nggak masuk? Langsung metode nggak salah saya? Langsung metode. Tapi ya kayaknya kalau tujuan pustaka dia nggak, si penonton nggak perlu jelas. Si dosen juga bisa baca di laporan kalian, langsung metode. Ini saya belum pernah, saya cuma cerita waktu saya satu. Habis bab 1 tuh pendahuluan, manfaat, tujuan, permasalahan atau apa, langsung metode 1, metode 2, metode 3,
Udah itu aja. Kalau untuk seminar proposal sekitar 10 slide paling. Nggak lebih 10 slide. Nah, tapi kan yang tinjauan pustaka itu kan bentar. Ya. Oke. Nah, itu maksud saya tadi sekitar 10 slide aja. Emang Anita kapan sempronya? Atau udah berapa kali konsul? Atau belum? Atau menanya dulu? Belum Pak, mau nanya dulu Pak, kan kemarin nunggu pembimbing dari Bu Ana, terus Bu Ana bilang harus jumpai langsung. Jumpai langsung siapa? Sedangkan sekarang di kampung. Oh, tunggu bentar. Apa namanya? Jumpai langsung tuh maksudnya Anita jumpai Bu Ana ya? Ya Pak. Oh, kemarin Yuni kan masalah kan? Yuni sama Putri kemarin ya? Iya Pikir Pak, Yuni. kemarin. Pikir ada Anita di situ, rupanya bukan ya. Ya mungkin jumpai langsung mungkin biar jelas ya atau apa ya. Kecuali dia ini. Bagusnya itu kan judulnya bawaan sendiri. Maksudnya kita mau ini gitu. Kalau judul dikasih takutnya nanti ini apa namanya? Nggak sanggup kitanya karena kita butuh iya aja padahal kita nggak sanggup. Usahain judul sendiri. Anita ini apa? Mau minta judul sendiri atau udah punya? Datang sana mau minta? Udah ada Pak. Oh, kalau udah ada bagus. Dan kalau udah ada tuh biasanya jangan satu, ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan judul, begitu satu tolak kita nggak pulang lagi ke rumah cari judul baru. Udah ada pilihan, oh kalau satu tolak aku ambil yang ini, kalau tolak ini ambil yang apa gitu. Kalau cuma satu kan begitu ditolak udah kayak apa ya, kayak canggung itu, nanggung itu ya. Anita berapa pilihannya judulnya? Ada berapa? Kemarin Pak pas konsul pertama bawanya satu-satu Pak. Oh, satu-satu. Langsung 3, cuman pas konsul judulnya beda-beda kan. Ya, emang judulnya beda-beda pasti 3 biji itu. Nanti kalau Cindy tolak, misalkan tolaknya, oh ini nggak masuk dalam lingkup SDA, ini masuknya ke prodi lain kan, ganti itu biasanya. Kayak identifikasi kemarin kan Pak dibilang Bu Ana nggak boleh. Bentar. Kita Saya berhenti record dulu. Saya berhenti record karena ini bahas yang. Terus ya isi ususnya Pak kan. Isi ususnya biasanya dia. Isi ususnya dianalisis lagi. Oh ya itu bisa. Kalau anak isi ususnya dibedah, dilihat apa tingkat makanannya atau panjang ususnya boleh. Tapi kalau cuma mau intinya mau kategorikan dia omnivora atau herbivora itu bukan. Itu terlalu simpel tuh. Itu kayak laporan. Tapi kalau sampai belah isi usus tuh itu udah boleh mungkin. Udah ada kerjaan lah maksudnya. Udah langsung udah itu. Berarti kan tinggal apa ya? Tinggal itu kan udah di ACC, berarti tinggal diskusi apa ya? Saya lihat matikan record lah. Mumpung masih ada waktu, ada yang tanyain dulu. 11.20 kan? Ada lagi mau tanyain? Nggak ada, Pak. Nah, Yuni nggak ada ya. Anita masih ada lagi nggak? Enggak, Pak. Anita nggak ada juga ya. Sini ambil mouse nulnya ada nggak nih ya? Kayaknya nggak. Kayak mana nih? Kayaknya nggak ada ya. Berarti kalau nggak ada adalah kalau nggak ada berarti kita cukupi dulu materi hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.